One, two, three, come on. Kakak, aku udah bahas teorema nih, udah ngerti dong dikit-dikit. Sekarang kita bahas soal, boleh nggak? Boleh banget dong. Jadi kalau misalnya kalian itu udah merasa bahwa kalian penasaran sama si limit itu kayak apa sih, gimana sih? Nah, berarti kalian sedang mad mood ya. Lanjut aja ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita mau ngerjain si limit itu, yang pertama metodenya adalah substitusi langsung. Oke, tahu substitusi ya? Substitusi itu memasukkan. Oke, kita masukin aja langsung. Jadi kalau misalnya ada X mendekati A misal, ya udah A-nya dimasukin ke fungsi gitu loh. Langsung aja pokoknya. Terus metode yang kedua apa nih Kak? Selain dari si substitusi langsung ini, ada yang namanya apa? Namanya pemfaktoran. Oke. Nah, yang ketiga nih Kak, apa yang ketiga? Perkalian dengan akar sekawan. Wah, kayak apa tuh Kak? Oke, kalau misalnya kalian udah mulai penasaran, it's me. One, two, three, come on. Oke, kita ke soal yang ringan-ringan dulu, oke? Kalau misalnya kalian diminta untuk menentukan nilai limit dari sebuah fungsi, kalian gimana? Ayo cara ngerjainnya. Tak kasih dulu soalnya satu ya. Yang A nih, misal kalian diminta untuk menentukan limit dari X mendekati 3 deh. Untuk fungsinya siapa Kak? 4X pangkat 2 atau kuadrat. Oke? Tadi konsepnya gimana? Kalau misalnya kalian punya X mendekati 3, kemudian kalian punya sebuah fungsi, oke? Berarti kita bisa melakukan substitusi secara langsung. Berarti di sini fungsinya kita ini ada konstantanya. Bisa nggak konstantanya dikeluarin dulu? Boleh dong. Jadi konstantanya dikeluarin dulu, 4-nya taruh di depan. Oke? Kemudian gimana Kak? Kemudian kita taruh di dalam kurung si limitnya. Limit apa Kak? X mendekati 3 dong. Dari, kan kalau misalnya 4-nya udah dikeluarin, berarti sisa siapa? Si X Kak. Terus pangkatnya taruh mana Kak? Taruh di luar lah, orang kita cuma butuh fungsinya aja kan? Ya nggak? Terus Kak, kalau udah kayak gitu, ya udah gampang dong. Berarti gimana? Kalian kan punya nilainya ini 4, ya toh? Terus X-nya mendekati 3. Berarti setiap ada X di dalam fungsi ini, oke, itu harus diganti dengan 3. Lah itu nilainya X doang Kak. Ya udah ini aja diganti 3, ya toh? Berarti yang di dalam kurung ini hasilnya akan 3 dikuadratkan. Piro Kak? Ayo piro? 36. 9 toh kali 4, ya toh? Gampang toh? Lanjut. Terus Kak, kalau misalnya soalnya yang agak susah dikit boleh gak? Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Kalian mau soalnya gimana nih? Standar-standar apa yang susah? Yang susahan dikit dong Kak, yang tadi tuh kayak nggak kerasa gitu ya. Oke ya, yang beda sekarang. Kakak punya soal. Soalnya apa? Limit dari X mendekati siapa? Mendekati 0 deh. Untuk fungsinya apa nih? 3x plus 5 lah. Gini kali ya. Kalau misalnya kalian punya 3x plus 5, oke? Berarti itu kira-kira mecahinnya gimana? Mecahinnya gimana, yo? Ya udah, tinggal ini dipecahkan. Tadi kan kita punya fungsi, anggaplah ini fungsi sendiri, ini fungsi sendiri. Berarti ini penjumlahan antara f sama g tadi loh. Ya toh? Berarti kita keluarin dong limit dari X mendekati 0 untuk fungsi 3X, oke? Ditambah siapa? Limit fungsi X mendekati 0 untuk siapa? 5 dong sisanya. Ya nggak? Konstanta. Kalau konstanta itu nanti hasilnya akan jadi konstanta, betul? Kalau misalnya 3X ada X-nya kayak gini, berarti nilai X-nya ini dimasukkan ke X yang ini, ya toh?
Berarti jadi berapa kak? Jadi 3 kali 0. Ya tau kan X-nya 0. Ya wes kaknya tadi piro? 5. Ya wes tau 0 tambah 5 piro? 5. Gampang ngono ya. Kebayang ya sekarang ya, udah mulai jelas nih tentang limit itu sendiri. Oke? Kalau misalnya kalian semangat buat belajar, aku juga seneng loh bikinnya. Nah terus kak, kalau misalnya kita mau soal yang agak susahan, boleh nggak sih kak yang tadi tuh masih kayak gampang banget gitu loh. Ya udah, kita kasih nih soal yang C. Oke ya, kalau misalnya kalian mau cari limit dari X mendekati berapa enaknya? 3 ya toh? Dari si akar X kuadrat plus 16 toh, enak toh? Per X deh. Nah, kalau misalnya kalian punya soal kayak gini, gimana ngerjainnya? Berarti intinya di sini kita punya dua fungsi kan tadi yo. Kita punya dua fungsi. Siapa tadi fungsinya? Fungsinya ini si f-nya, terus ini si g-nya. Berarti gimana kak tadi? Dipisahin. Jadi yang atas dicari limitnya sendiri dulu dari x mendekati 3 untuk akar dari si x kuadrat plus 16. Yang bawah juga sendiri limit dari x mendekati 3 untuk x doang gitu. Nah terus kak, kalau misalnya udah kayak gini gimana? Ya yang atas kira-kira berapa kalau misalnya ini x nya disubstitusi jadi 3? Berapa kira-kira? Dapat 3 pangkat 2 loh, ditambah 16 piro kira-kira? Per x nya tadi adalah 3 kan? Berarti akar 25 per 3 gitu. Berapa? 5/3. Gampang kan? Gitu doang ya, kebayang. Oke? Sekarang kita lanjut ke pembahasan untuk yang soal agak lebih menantang gitu ya math people ya. Jadi kalau misalnya ada soal limit tuh kalian jangan mikir susah dulu, kalian cari pecahannya. Gimana caranya itu bisa kalian masukkan ke dalam teorema gitu loh. Teorema tadi kan ada F, ada G, ada konstanta. Nah gimana caranya kalian itu bisa mengelompokkan fungsi-fungsi kalian itu ke dalam salah satu teorema tadi, biar ngerjainnya tuh gampang, tinggal bagiin aja atau tinggal kurangin aja atau tinggal kaliin aja gitu. Paham math people? Salah math mood dulu pokoknya lah ya. Oke deh, sekarang kita lanjut kak. Tadi kan kakak udah bilang bahwa untuk menentukan nilai limit itu ada 3 metode yang umum. Apa tuh tadi? Substitusi langsung, terus habis itu ada apa? Faktorisasi, terus kemudian ada yang terakhir apa tadi? Perkalian akar sekawan toh? Ya nggak? Tadi kita udah singgung yang akar-akar dikit toh. Kemudian kita bahas yang pertama dulu. Siapa yang pertama? Tadi substitusi langsung yang paling gampang. Langsung. Ini subnya substitusi ya, bukan subscribe ya. Subscribe langsung di bawah pokoknya. Misal kak ada soal kayak gini nih kak, tentukan limit yang panjang deh soalnya. Limit dari x mendekati berapa enaknya yang gampang? 1 aja lah, biar kalian nggak pusing. Lah kak ini panjang banget, ini kira-kira gimana? Dipecahin di satu-satu. Ya kalau misalnya kalian mau coba silahkan, tapi ada keterangan kita bisa substitusi secara langsung. Oke, setiap ada x di persamaan fungsi yang kita punya diganti dengan angka 1 karena dia mendekati 1 toh. Nah terus nyelesainnya gimana kak kalau pakai substitusi langsung? Ya udah langsung aja, setiap ada x diganti 1, ya udah ini 1 pangkat 3 ya toh, dikurang berapa? 1 lagi pangkat piro? 2. Terus kak ditambah apa lagi? Ada 3 dikali 1 ditambah 5 ya toh, setiap ada x diganti 1. Piro kira-kira? Jawabannya pira? Hitung, ayo. 8. Oke? Pokoknya substitusi langsung tuh paling gampang. Oke? Tapi yang gampang-gampang itu pasti akan ada konsekuensinya tersendiri. Kalau misalnya kalian pakai substitusi secara langsung, kemudian kalian dapatkan hasilnya itu tak hingga, ya kali limit dari sebuah fungsi tak hingga atau 0 itu sendiri. Oke? Coba dulu, dikerjakan dulu pakai cara lain, jangan bergantung pada substitusi langsung.
Oke? Gini, jadi intinya kalau misalnya kalian sudah tidak menemukan hasil limit dari substitusi langsung, kalian langsung beralih mau ke faktorisasi atau mau ke perkalian akar sekawan. Oke? Kita di sini mau bahas yang faktorisasi dulu. Tak kasih satu contoh soal aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, di sini kakak punya limit dari X mendekati 2 loh padahal ini ya. X mendekati 2 tapi nanti hasilnya kalau disubstitusi langsung zong. X kuadrat min 5X ditambah 6 per X pangkat 3 dikurang 4X deh, gini. Oke ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah punya ini, coba kita substitusi langsung. Hasilnya berapa kira-kira? Ya, di sini aja kamu udah ketahuan nih penyebutnya. Lihat penyebutnya. Si X-nya ini, ya, kalau misalnya kita ganti 2 pangkat 3 piro? 8 dikurang 4 kali 2 piro kira-kira? 8, 0. Ya, karena itu udah dengan jelas bahwa kamu itu tidak bisa pakai si substitusi langsung. Ya udah, caranya berarti gimana kak? Ya udah, faktorin dulu yang atas nih, difaktorin dulu. Kalian udah jago lah masalah pemfaktoran, itu udah ya pelajaran SMP itu. Coba kalau misalnya ada yang kayak gitu tuh, ya ada X kuadrat min 5X plus 6. Oke, mau difaktorin begini loh, yang faktorin ini loh, sini X, sini X. Kira-kira berapa jawabannya? Min 3 min 2. Kok kakak tahu? Iyalah, pokoknya ada 2 bilangan dimana kalau misalnya dia itu dikaliin akan jadi yang ini, yang C. Kemudian kalau misalnya dia mau dijumlahin, oke, itu hasilnya akan jadi si B. Oke. Nah kak, gimana tuh kak? Kan soalnya X-nya ada 3 yang depan pangkatnya, terus yang belakang masih ada X-nya lagi, terus dia nggak punya angka belakangnya. Ya X-nya dikeluarin aja dulu. Oke, dikali sama X kuadrat min 4. Nah, kayak gini kan kalau dikali pelangi nanti akan jadi ini juga kan. Oke, berarti sama dengan lanjutannya. Aku tulis dulu yang atas, X min 3 X min 2 per siapa? X dikali ini, itu masih bisa difaktorin lagi. Jadi apa? X min 2 X plus 2. Ya gak? Coba deh kalian operasiin kalau nggak percaya. Oke, udah kebayang? Nah sekarang kak, aku melihat ada kesamaan antara yang pembilang sama penyebutnya kak. Udah seneng ya kalian kayak gitu ya? Udah coret gitu ya? Ya udah kak, berarti jawabannya berapa? Ya udah, tinggal sisanya aja ditulis X min 3 per X dikalikan dengan X plus 2. Setelah kalian dapatkan ini, oke, kalian baru bisa mensubstitusikan si X dari limit tadi. Limitnya tadi mendekati berapa? Mendekati 2 ya. Kayak gini deh. Kalian punya ini tuh, X mendekati 2. Limit dari X mendekati 2. Ya udah, setiap ada X di dalam persamaan ini ganti aja sama 2. Berarti kan kalian punya 2 dikurang sama 3 per 2 dikali sama 2 plus 2 toh. Berapa kira-kira? Min 1 per 4 kali 2, 8. Min 1 per 8. Nah, people, di sini kalau misalnya kita mau pakai cara yang ketiga, gitu, yang perkalian akar sekawan. Perkalian akar sekawan. Nah, ini tuh kalian harus paham dulu konsep dari akar itu sendiri atau perkalian akar sekawan itu sendiri ya. Kalian udah paham belum? Aku harus jelasin nih. Ya udah deh, apa sih yang enggak buat kalian ya enggak? Sekarang gini, kalau misalnya kalian itu mau mengalihkan ya bilangan pecahan di mana penyebutnya itu akar. Oke, contoh 4 per akar 5 misal. Oke, kalian mau menyederhanakan ini nih, mau disederhanain. Ya udah, tinggal dikalikan dengan akar sekawannya dia. Akar 5 per akar 5 gitu. Jadinya berapa? 4 akar 5 per 5. Oke. Terus habis itu, kalau misalnya kalian punyanya gini nih kak, 4 per 3 plus akar 5 kak.
Di sini juga tinggal dikalikan dengan akar sekawannya. Siapa akar sekawannya? Ini tandanya berubah. Oke? Ingat-ingat ya, kalau akar sekawan itu tandanya berubah. Berarti kalian punya 3 min akar 5 per 3 min akar 5 gitu. Jadinya berapa? Ya udah kali pelangi aja. 12 ini kali ini jadi min 4 akar 5 per bawahnya jadi berapa? 9 min 5. Iya gak sih? Jadi 12 sini deh, 12 min 4 akar 5 per 4. Ya, ini disederhanain lagi jadi 3 min akar 5 per, gak usah pakai per, udah habis. Kebayang ya untuk perkalian akar sekawan. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya dalam konsep limit? Ya sama aja sih. Jadi intinya kalian itu harus paham konsep tentang perkalian akar sekawan dulu. Ya, kalau misalnya kalian masih belum paham, kalian boleh komen di bawah, request Kak bikinin aku materi detailnya tentang perkalian akar sekawan biar aku paham gitu. Oke ya. Nah, di sini Kakak langsung bahas ke limit untuk perkalian akar sekawan itu sendiri. Contoh nih Kak, langsung contoh soal aja ya. Kalau misalnya kita punya limit, soalnya nih ya, limit x mendekati 4. Oke. Untuk fungsinya x pangkat 2 min 16 ya gampang-gampang, akar dari x min 4. Oke, lihat bawahnya bentuk akar, oke, atasnya enggak, berarti nanti harus dikalikan dengan akar sekawannya. Oke, dikalikan dengan akar sekawan. Gimana caranya? Tadi kan kita punya soalnya apa tuh? Limit dari x mendekati 4 untuk apa? Untuk si fungsinya x kuadrat min 16 per berapa tadi? Akar dari x min 4 ya. Oke, ini tinggal dikaliin aja coy. Kaliin sama siapa? X min 4. Lah Kak, kok itu tandanya nggak berubah sih? Tadi Kakak bilang tandanya berubah. Ya kan tadi kan tandanya ada di luar dari akar. Oke, kebayang ya, tadi kan bentuknya gini loh, kayak 3 plus akar bla 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 gitu. Oke. Kemudian Kak, kalau misalnya udah kayak gini, ngalinnya gimana? Ya udah kaliin aja. Jadi berapa? X kuadrat min 16. Oke, dikali sama si akar x min 4 ya toh, per x min 4. Ya, akarnya udah keluar deh yang bawah. Terus habis itu Kak, gimana tuh nyederhana ini? Ya udah ini disederhanain yang ini nih, kan bisa nih. Jadi apa? Jadi x min 4 x plus 4 ya, dikali akar x min 4 per x min 4. X min 4 yang ini sama yang ini, wes coret aja. Nah, berarti berapa tuh hasilnya? Karena kan kita punya di luar kurungnya si x plus 4 di dalam kurung ya, dikali sama akar dari x min 4. Oke? Berarti jadi berapa? X-nya diganti 4 karena limitnya mendekati 4 kan di sini. Ya udah, berarti jadi 4 ditambah dengan 4. Oke, dikurungin, kalikan akar dengan 4 min 4. 4 min 4 0. Akar 0 0. Terus habis itu 4 tambah 4 8. 8 kali 0 8 kali 0 0. Ya. Nah, di sini nilai 0 itu diperbolehkan asal tidak jadi 0 per 0. Kalau 0 per 0 itu hasilnya tak hingga, bro. Jadi kalau 0 aja itu ada nilainya, tapi 0 gitu. Kebayang ya? Jadi intinya kalau misalnya kalian mau melakukan pencarian hasil limit, di mana limitnya itu kalau menghasilkan nilai tak hingga atau 0 per 0, itu baru kalian bisa mencari alternatif lain. Tapi kalau misalnya dengan alternatif lain itu hasilnya itu 0 aja, itu berarti ada nilainya, tapi 0 gitu. Kebayang ya bedanya 0 dengan tak hingga itu tadi. Atau 0 people. Mungkin pembahasan dari aku segitu dulu aja kali ya, biar kalian nggak enek gitu ngelihatnya. Biar kalian itu lebih semangat lagi dan lebih penasaran lagi sama matematika. Oke? Cukup dulu untuk hari ini pembelajarannya. Jaga moodnya untuk belajar matematika, jadi salam math mood dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, math people. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya ya, math people.